Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, saya Lucy Suwandari selaku pemandu acara webinar dan sekaligus saya sebagai Ketua Lab e-Marketing UNSUD ya atau UDM Unsur Digital Marketer. Ya. Kali ini UDM akan membuat melaksanakan webinar seri yang ketiga. Yang pertama dilakukan bulan Juli, kemudian yang kedua dengan topik adalah memulai sebagai pemasar online bagi pemula, bagi mahasiswa. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita mengenal teknik copywriting, dan yang ketiga dengan tema bisnis online bagi pemula. Nah, kenapa untuk yang seri 3 ini saya mengambil topik tersebut? Karena disesuaikan juga dengan semester baru bagi mahasiswa yang baru. Nah, semoga dengan sudah bergabung jadi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Sudirman khususnya, atau mungkin bagi para peserta di sini yang memang bukan di luar dari UNSUD, atau mungkin Bapak atau Ibu baik yang punya usaha atau yang belum memiliki usaha, mungkin ini adalah acara yang tepat untuk kita diskusikan bersama. Nah, sudah hadir di sini narasumber bersama Bapak Tri Hardianto, ya saya bacakan profilnya. Bapak Tri Hardianto Sasongko, SOS. Beliau adalah pendiri dan direktur operasional PT Kombas Digital Internasional yang lahir di Bandung tanggal 30 November 1975. Beliau beralamat di Jalan Arcamas nomor 11, RT 8, RW 4, Kelurahan Arcawinangun, Kecamatan Purwokerto Timur. Kemudian untuk saat ini beliau memiliki pengalaman bisnis dari mulai grosis sembako, LP2SP atau Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Studi Profesi. Kemudian beliau juga memiliki usaha bikin kaos satuan Purwokerto, kemudian kaos sablon Purwokerto, dan yang terakhir menjabat sebagai Direktur Operasional PT Kombas Digital Internasional. Nah, untuk 2 jam ke depan nanti kita akan lebih banyak berdiskusi, sharing, atau silahkan saya berikan kesempatan kepada peserta jika ingin menanyakan ya terkait dengan topik yang akan disampaikan. Oke, seperti kita ketahui di sini tadi saya sampaikan kenapa saya mengambil topik bisnis online ya, karena memang saat ini new normal, yang artinya di sini kita lebih banyak aktivitas kita itu berada atau bersentuhan dengan internet, terutama para mahasiswa ya, sudah ini lagi kalau memang tiap hari kita bersentuhan dengan internet. Di samping itu juga secara data pengguna internet di Indonesia itu sudah mengalami kenaikan. Nah, untuk itu sebenarnya modalnya siapapun dimanapun dan apapun pasti biasanya kan mudah untuk memulai bisnis online, karena modalnya hanyalah satu, semangat, yang dua, memiliki fasilitas yang terhubung dengan internet. Nah, pelaku bisnis online ini saat ini memang cenderung meningkat, ya, cenderung meningkat dan menjadi tren karena memang tidak perlu mengeluarkan modal yang besar. Nah, banyak sekali bisnis-bisnis online yang bisa dilakukan oleh kita semua ya, baik yang punya usaha ataupun yang tidak punya usaha. Banyak seperti jualan toko online, kemudian mungkin menjadi vlogger, YouTuber, kemudian jadi freelance website, ya, copywriting dan sebagainya. Nah, namun dalam sesi kita kali ini mungkin di sini kita akan lebih banyak mendiskusikan tentang jualan online. Kenapa sih perlu tuh jualan online saat ini? Apalagi banyak sekali ya produk-produk yang bisa dijual secara online. Nah, oleh karena itu, silakan saya berikan kesempatan kepada narasumber Pak Tri untuk memberikan materi mengenai bisnis online. Silakan Pak Tri. Maaf Pak Tri, suaranya belum terdengar, itu belum di-unmute. Ya, maaf, itu belum di-unmute. Masih belum terdengar suaranya, Pak.
Waalaikumsalam, belum terdengar Pak suaranya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sudah masuk Pak. Ya, maaf, ini ada gangguan sinyal. Oke, ya silahkan Pak. Ya, teman-teman, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Tri Hadianto Sasongko, Om Tri. Jadi, rata-rata panggil saya dengan nama Om. Jadi, Om Tri itu sudah satu kesatuan. Nah, istri saya manggil saya Om Tri, mertua saya juga manggil saya Om Tri. Kayaknya lebih enak dipanggil sebagai Om-Om ini. Oke, teman-teman sudah dapat materinya? Sudah di-share, sudah di-share. Sudah di-share, oke. Oke, jadi teman-teman, kenapa sih kita perlu jualan online? Ini langsung perkenalan saya saja. Tolong di-scroll saja, langsung ke materi. Ya, di slide berikutnya. Nah, ini pertama teman-teman, potensi kenapa kalau kita perlu jualan online. Ini data terbaru tahun 2020 dari Hootsuite. Hootsuite itu lembaga riset internasional yang mengkaji perilaku berinternet di hampir seluruh dunia, termasuk Indonesia. Nah, dari data Hootsuite ini, nampak jumlah penduduk Indonesia itu ada 272,1 juta jiwa. Yang menarik, ternyata pengguna mobile, jadi yang connect ke internet, itu 338 juta jiwa. Berarti itu 124% dari jumlah penduduk Indonesia. Artinya, banyak penduduk Indonesia yang punya koneksi internet via mobile itu lebih dari satu. Nah, buat saya sebagai pebisnis online, ini adalah potensi. Bayangkan saja, 124% penduduk Indonesia itu ternyata punya mobile phone yang terkoneksi ke internet. Gitu. Jadi satu orang punya nomor lebih dari satu. Ini potensi. Next. Nah, ini jumlah waktu yang dihabiskan oleh penduduk Indonesia berinternet. Ternyata sepertiga dari hidup kita itu dihabiskan di depan layar monitor dan layar HP kita. 7 jam 59 menit hidup kita per hari itu habis dipakai buat internetan. Jadi kalau misalnya rata-rata kita kan dalam satu hari 24 jamnya hampir 8 jam itu dipakai buat internetan, kemudian 8 jam lainnya dipakai buat tidur. Nah, aktivitas kita bekerja, kita kuliah, kita belajar, kita sekolah itu sisanya 8 jam itu. Bayangkan teman-teman, sepertiga dari waktu hidup kita itu dipakai buat internetan. Ini juga potensi. Karena kalau bagi saya sebagai pebisnis adalah saya nyari tempat dan waktu di mana orang-orang itu pada ngumpul. Dan ternyata sepertiga dari hidup kita itu dihabiskan di internet. Jadi kalau kita menawarkan barang dagangan kita, baik itu barang ataupun jasa, itu memang cukup efektif lewat internet. Gitu. Kalau misalnya kita menjajakan barang kita secara offline, kita harus door to door satu persatu ke rumah-rumah. Misalnya teman-teman masuk ke perumahan. Begitu mau masuk perumahan, dicegat sama satpam di gerbang perumahan. Begitu masuk lewat satpam, sampai ke rumah, pintu gerbangnya ditutup.
kita harus buka pintu gerbang dulu. Pintu gerbang kita lewati, ada pintu rumah, ditutup. Kita harus mengetuk pintu untuk bisa membuka. Kemudian setelah pintunya dibuka, ternyata yang menemui kita, misalnya rewangnya. Itu step by step kita sampai ketemu dengan konsumen sangat panjang. Dan itu nggak efektif. Tapi kalau misalnya kita menjajakan produk kita lewat internet, itu barang atau jasa yang kita tawarkan langsung muncul di genggaman konsumen kita. Itu buat saya sangat efektif. Nah, dari 8 jam itu, waktu yang digunakan untuk bersosial media, newsmed dan itu 3,5 jam. Ini luar biasa gitu. Ini juga potensi karena orang Indonesia itu memang sangat lekat dengan mobile phone-nya kita. Sebelum tidur, yang terakhir dilihat layar HP kita. Tengah malam tiba-tiba ngelilir, yang dilihat HP kita. Bangun tidur, yang pertama kali dicek HP kita juga. Bahkan banyak yang ke kamar mandi juga bawa HP. Itu begitu luar biasanya potensi yang ada di dunia maya di Indonesia. Next. Nah, kemudian banyak yang nanya sama saya, Om Tri, yang paling enak dijual apa sih di dunia di internet? Nah, ini ada datanya teman-teman. Menurut Hootsuite, ini kan data dipublish bulan Januari 2020. Berarti ini data 2019. Yang paling besar, spending terbesar, itu untuk travel. Itu 13,6 miliar dolar. Miliar dolar loh teman-teman loh. Dalam 1 tahun. Dan 1 tahun orang Indonesia spending 13,6 miliar dolar untuk bepergian. Nah, ini berarti termasuk transport, tiket kereta, kemudian tiket pesawat, hotel. Itu kenapa kok kemudian jumlah spend-nya sangat besar. Nah, tapi di tahun 2020 ini karena pandemi, prediksi saya ini pasti menurun drastis untuk spending untuk travel. Nah, yang kedua setelah travel, yaitu fashion. Nah, fashion seperti teman Ya, Pak Tri, di unmute mikrofonnya Pak Tri. Om Tri, maaf. Suaranya hilang. Oke, ini ada peserta yang menanyakan kalau untuk pindah ke YouTube, mungkin mau lihat di YouTube, mohon maaf belum bisa ya, karena memang di sini beda akun, jadi belum bisa dibuka, belum bisa dibuka. Halo? Yep. Ya, mohon maaf koneksinya terganggu. Nah, yang ada di peringkat kedua setelah travel adalah fashion dengan 4,79 miliar dolar. Nah, ini
yang paling seksi kedua nih teman-teman. Kita sudah terbiasa beli baju, beli sepatu, beli jaket secara online. Kemudian yang berikutnya juga elektronik. Elektronik kita sudah terbiasa beli HP, macam-macam elektronik lainnya lewat internet. Nah, jadi kalau buat teman-teman pemula, saya sarankan kalau misalnya di awal belajar online, ini coba jualan fashion. Karena memang spending warga Indonesia untuk di fashion itu sangat besar. Terutama di era pandemi seperti ini justru fashion itu terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Jadi yang naik trennya sekarang jualan online, fashion itu naik, kemudian toys dan hobi juga itu juga naik. Jadi banyak orang yang gabut di rumah. Nah, kemudian cara untuk mengisi waktu luang dengan beli online untuk toys dan hobbies. Oke, next. Ya, next. Makasih ya, Mas. Ya, makasih. Teman-teman, ini ada beberapa mindset yang harus dipahami ketika kita jualan online. Mungkin mindset ini agak sedikit berbeda ketika kita jualan offline. Gitu. Yang pertama, tidak ada yang instan. Nah, banyak yang baru mau belajar online, kemudian berharap bisa langsung auto sugih, langsung mendadak jadi sultan, belajar 1-2 jurus langsung bisa kaya raya. Itu nggak ada, jurus kayak gitu nggak ada. Tetap itu butuh waktu, butuh tenaga, dan butuh biaya juga. Nah, belajar online memang murah, tapi tidak gratis. Itu bayangkan kalau misalnya teman-teman mau bikin toko, kita harus sewa ruko, kita harus beli etalase, kemudian kita harus hire karyawan, kita harus ngisi barang, itu biaya starting awalnya sangat mahal. Tapi kalau misalnya dengan jualan online, itu lebih murah. Jadi kita cukup modal hosting dan domain, kalau misalnya teman-teman mau main di web, atau bisa dengan membuat akun sosmed, sosial media. Jadi lebih murah, tapi tidak gratis juga. Nah, itu yang pertama. Nah, kadang yang bilang, Om Tri, saya modalnya nggak besar. Nggak apa-apa, modal secara uang tidak besar. Kalau kita kalah duit, nah kita harus pintar. Bisa nggak jualan online? Punya ilmunya nggak? Kalau teman-teman merasa belum pintar, berarti kita harus rajin. Rajin untuk belajar. Lama-lama jadi pintar. Kalau misalnya teman-teman malas untuk belajar, berarti harus modalnya besar. Jadi itu 3 lingkaran dalam jualan online. Kalau kalah duit, berarti kita harus pintar. Kalau kalah pintar, berarti kita harus rajin. Jadi kalau misalnya teman-teman yang kebetulan dilahirkan sebagai anaknya sultan, banyak duit, ya udah, teman-teman bisa hire orang-orang yang rajin dan pintar. Tapi kalau misalnya kayak saya nih, saya bukan anaknya sultan nih, saya harus cari modal sendiri. Berarti modal saya adalah harus rajin dulu supaya saya bisa pintar. Nanti baru bisa menghasilkan uang banyak. Nah itu siklusnya seperti itu. Next. Yang berikutnya, jangan pernah yakin bahwa produk yang kita jual itu yang nomor 1. Nah ini yang berbeda dengan kalau kita jualan offline. Bakul kecap di mana-mana pasti bilang bahwa produknya adalah nomor 1.
Gitu. Kecap saya adalah kecap yang terbaik. Jasa saya adalah jasa yang terbaik. Kalau di jualan online itu kita nggak boleh seperti itu. Kenapa? Karena kenyataannya banyak barang yang kualitasnya bagus, demand-nya tinggi, tapi nggak laku juga. Begitu juga sebaliknya, banyak barang yang kualitasnya kurang bagus, tapi bisa laris manis di pasaran. Itu contoh. Tadi kita lihat data penduduk Indonesia. Penduduk Indonesia ada 272 juta jiwa. Konon kabarnya 80% diantaranya adalah Muslim dan Muslimah beragama Islam. Berarti mungkin sekitar 250 atau 220 juta jiwa orang Indonesia itu beragama Islam. Nah, sebagai Muslim itu biasanya seharusnya itu rajin sholat. Gitu. Meskipun jarang sholat, atau misalnya sholatnya seminggu sekali, kalau pas hari Jumat itu semales apapun orang Islam beribadah, itu di rumahnya pasti ada sajadah, pasti membutuhkan sajadah. Itu berarti kita mikir potensi kalau saya jualan sajadah, itu pasti laris dong, karena 80% mungkin sekitar 220 juta jiwa penduduk Indonesia itu orang Islam. Gitu. Tapi coba teman-teman ingat-ingat, kapan terakhir teman-teman beli sajadah? Nah, mungkin agak susah ingat-ingatnya kapan terakhir beli sajadah. Kenapa? Karena sajadah memang terus terang termasuk saya pribadi jarang beli. Kenapa? Sajadah itu yang pertama barangnya awet. Yang kedua, kita sering dapat gratisan nih, oleh-oleh haji, kemudian oleh-oleh umroh, souvenir ketika tahlilan, segala macam. Kita dapatnya kayak gitu. Kalau si sajadah, memang jarang beli. Gitu. Tapi apakah berarti kita jualan sajadah nggak laku? Bisa sangat laku. Di era pandemi ini, banyak sajadah yang laku, termasuk salah satunya adalah produknya Kombas. Gitu. Kita jualan sajadah, tapi sajadahnya produknya sama sajadah, tapi dijual sebagai sajadah traveling. Nah, jadi kita nanti bagaimana kita mengemas produk kita sesuai dengan kebutuhan pasar. Gitu. Terus yang kedua, misalnya contohnya kita mau jualan tasbih. Kalau kita jualan tasbihnya di depan diskotik, sudah pasti nggak akan laku. Gitu. Jadi barang yang bagus belum tentu laku. Itu tergantung bagaimana cara kita berjualan. Gitu. Nanti kita bahas secara detail di berikutnya. Next. Nah, yang ketiga, jangan takut jual mahal. Nah, ini biasanya penyakitnya orang Indonesia atau orang Jawa kebanyakan, yang mohon maaf. Takut jual mahal. Takut barangnya nggak laku. Jadi kalau misalnya berjualan, beli barang 10.000, dijualnya paling 12.000. Wah, lumayan 2.000, wes bati. Itu padahal barang itu mau kita jual harga 100.000 juga bisa. Gitu. Contoh, teman-teman tahu nasi goreng kan pasti ya. Ada bakul nasi goreng yang kelilingan. Itu paling, atau yang di pinggir jalan. Itu paling satu porsi harganya 12.000, 15.000 lah. Teman-teman ke kafe, itu nasi goreng yang sama dijual dengan harga 25.000. Teman-teman makan di hotel, itu nasi gorengnya seporsinya bisa 50.000. Apakah kemudian yang di kafe marah-marah, jadi ngelarang temen selawewu kue nang sabrang dalan 12.000? Kan enggak juga. Kenapa? Karena memang tidak ada barang yang terlalu mahal. Tinggal teman-teman memilih mau jual di segmen yang mana. Teman-teman mau jual di segmen menengah ke bawah, menengah, atau menengah ke atas. Produk yang sama bisa kita jual dengan harga yang berbeda. Nanti saya kasih lihat contohnya. Jadi sebetulnya tidak ada barang yang mahal.
ketika kita melihat suatu barang, jadi ngelarang temennya, berarti kita bukan target marketnya. Mungkin ditambah lagi tidak ada barang yang mahal, tidak ada harga yang mahal, tapi harga yang reasonable gitu ya Pak ya. Ya. Maaf Pak Om Tri, aduh masih belum terbiasa nih manggil Om Tri. Nggak apa-apa Bu. Ya jadi memang mahal atau murah itu kan tergantung dari kondisi dompetnya kita. Kita bilang barang itu mahal karena kita nggak punya duit. Gitu. Ada mobil dijual harga 1 M. Buat saya itu mahal. Kenapa? Karena saya nggak punya duit. Tapi kalau misalnya buat selebritis, Raffi Ahmad misalnya, 1 M ya murah juga. Kenapa? Karena dia punya duit. Nah, tugas kita sebagai entrepreneur adalah mencari segmen pasar yang punya duit. Jadi jualannya lebih enak, karena mereka punya duit. Tapi boleh nggak kalau saya jual ke menengah ke bawah? Ya nggak apa-apa, itu pilihan kita, itu strateginya ada di masing-masing masing-masing kita, gitu. Tapi yang penting adalah teman-teman jangan takut jual barang mahal, karena segmen pasarnya ada. Nasi goreng dijual 12.000 bisa, dijual 25.000 bisa, dijual 50.000 juga bisa. Sama-sama nasi goreng, bahan dasarnya sama. Bedanya cuma di kemasannya. Piring beda, toppingnya beda, tempatnya beda. Nah, tugas kita adalah mengamati itu sesuai dengan segmen pasarnya. Begitu. Next. Pada hari ini saat istimewa. Ya, next lagi. Berarti tadi masih dalam mindset itu sebenarnya nggak ada alasan ya Om Tri ya untuk memulai bisnis online ini ya. Cuma kalau orang tuh kebanyakan 1000 alasan satu tindakan gitu. Padahal seperti tadi Om Tri paparkan itu kan sebenarnya nggak ada lagi ya. Semua tuh bisa terfasilitasi apalagi dengan sekarang tersedianya berbagai media sosial ya yang bisa mendongkrak atau ikut memfasilitasi jualan online tersebut. Iya, betul. Jadi memang tidak ada alasan untuk tidak jualan. Begitu. Nah, sekarang yang penting lagi adalah tujuan kita jualan. Tujuan kita jualan, yang pertama adalah harus profit. Karena kita jualan, kita bisnis, kita bukan kerja sosial. Ujung-ujungnya duit. Jadi harus profit. Pastikan bisnis Anda profit. Yang kedua, profit saja tidak cukup. Itu harus tumbuh dan berkembang. Kenapa? Karena kebutuhan kita semakin lama semakin besar, semakin lama semakin mahal. Kita harus mikir anak kita sekolah, setelah sekolah kuliah, kita harus mikir cicilan rumah, kita harus mikir biaya kesehatan, segala macam. Jadi memang bisnis kita itu harus bisa tumbuh dan berkembang. Yang ketiga, harus bisa diduplikasi. Kalau misalnya kita sebagai karyawan, katakanlah dapat gaji 3 juta per bulan, kerja dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Ketika kita pengen gaji kita 2 kali lipat, itu kita ngambil 2 shift. Ngambil shift malam. Gitu, supaya gaji kita 2 kali lipat. Tapi kalau bisnis, nggak usah seperti itu. Kita menduplikasikan bisnis kita. Kita ternakan bisnis kita. Gitu. Jadi kenapa orang kaya pebisnis itu bisa sangat kaya raya? Karena memang dia bisnisnya banyak, ada beberapa. Mereka sudah berhasil menduplikasi bisnisnya. Itu nanti kita diskusikan. Nah, apa saja sih yang bisa dijual? Ada 3. Yang pertama jasa, yang kedua barang, yang ketiga konten. Next. Nah, saya nggak punya barang, Om Tri. Nggak apa-apa. Kita bisa jual skill kita. Teman-teman punya skill apa sih yang bisa kita monetize? Oh, saya skillnya nggak ada yang istimewa. Nggak masalah. Karena zaman sekarang, skill apapun bisa dijual. Gitu. Misalnya, dia senang kucing,
kemudian menerima jasa penitipan kucing. Teman-teman yang senang main game, banyak saya rasa yang ada jasa naik level, gitu, joki games, itu juga bisa jadi duit. Sekedar sederhana ada jasa pendamping wisuda, misalnya, itu serius beneran ada loh. Kemudian jasa untuk nemenin kondangan, itu juga ada juga, gitu. Jadi jasa apapun itu bisa kita jual, jasa sumur bor, jasa benerin HP, segala macam itu bisa kita jual. Nah, PT Kombas Digital International juga kita juga punya jasa untuk digital marketing. Jadi membuatkan website, kemudian mengelolakan sosial media, terus video produk, foto produk, segala macam. Karena kami memang fokusnya ke digital marketing, jadi jasa yang ditawarkan juga yang berhubungan dengan digital marketing. Nah, kalau teman-teman yang lain apa? Punya jasa apa? Itu yang ditawarkan. Nanti kita cari siapa yang butuh jasa itu. Gitu. Enaknya apa? Kita nggak perlu nyetok barang. Beda sama kalau kita punya toko offline. Teman-teman punya toko sembako harus kulak dulu, baru dijual. Berharap supaya barangnya laku dan dijual. Tapi kalau jasa, kita nggak perlu nyetok. Karena yang dijual adalah skill kita. Yang kedua, enaknya jasa itu relatif, tergantung kesepakatan. Website misalnya, saya jual 1,5 juta bisa, saya jual 2 juta bisa. Tahun kemarin saya bikin satu website itu bisa sampai 65 juta. Satu website. Gitu. Padahal biayanya, misalnya saya jual 5 juta juga bisa. Tapi karena dealnya 65 juta, ya sudah, alhamdulillah. Jadi yang pertama yang bisa kita jual adalah jasa. Next. Nah, yang kedua, barang. Itu teman-teman pasti sudah paham. Itu yang di sebelah kanan website toko online punya Kombas, kombasmart.com. Itu website toko online, kita juga jualan barang. Tapi apakah kemudian Kombas nyetok barang? Enggak juga. Kita bisa pakai dropship. Jadi kita jualin produknya orang lain. Dan produknya juga tidak harus produk-produk yang mainstream. Gitu. Saya punya teman di Sidoarjo, jualannya itu kantung jenazah. Serius. Dan di era pandemi ini, permintaan kantung jenazahnya itu luar biasa. Yang beli siapa? Yang beli adalah BNPB. Tuh. Barang apapun juga bisa kita jual. Asal kita tahu caranya. Asal kita tahu siapa target marketnya. Nah, kalau misalnya yang belum punya barang, bisa mulai dari dropship. Itu juga nggak perlu nyetok barang. Nah, soal harga, itu juga hampir sama seperti jasa. Tidak tergantung segmen pasarnya. Saya punya produk yang tadi saya bilang sajadah itu saya jual 50.000 bisa, saya jual di atas 100.000 juga bisa. Segmen pasarnya beda. Kalau saya jual lewat Facebook, itu saya jual di atas satunya di atas 130.000. Tapi kalau dari website di Kombasmart itu 55.000 kalau nggak salah. Saya agak lupa. Itu tergantung segmen pasarnya. Banyak teman-teman saya yang jual barang itu juga harganya luar biasa. Produk harga 15.000 itu bisa dia jual sampai harga 300.000 rupiah. Beratus-ratus kali lipat. Dan laris. Dan banyak repeat order. Gitu. Itu nanti ada teknik jualannya. Next. Nah, yang ketiga yang bisa kita jual adalah konten. Konten itu adalah kemampuan kita untuk membuat konten berupa foto atau video atau artikel. Nah, ini yang di sebelah kanan teman-teman ini adalah website Google AdSense. Jadi saya kebetulan senang nulis. Saya sama istri saya soal pertanian, tanahkaya.com. Saya bikin website Google AdSense.
saya setiap hari bikin artikel, di-upload, kemudian Google yang pasang iklan di website saya. Jadi saya dibayar sama Google. Jadi kalau teman-teman yang senang nulis, itu bisa jadi blogger. Kalau teman-teman yang senang bikin video, bisa jadi YouTuber, atau kalau sekarang yang lagi rame, jadi TikToker. Jadi banyak cara untuk cari duit di internet. Gitu. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan dengan minat dan bakat teman-teman sendiri. Kalau senang jualan barang, bisa jualan barang. Punya skill khusus yang menarik, bisa jualan jasa. Kalau teman-teman yang kreatif, bisa jualan konten. Gitu. Dan hasilnya lumayan. Next. Nah, ini prinsip jualan online. Apapun yang kita jual, yang penting ada pasar. Ada yang mau beli produk kita. Terus yang kedua, kompetitornya sedikit. Kita usahakan cari produk yang masih blue ocean. Jangan yang memang persaingannya sudah tinggi. Itu kita berdarah-darah nanti berjuangnya. Yang ketiga, produknya harus unik. Kalau misalnya produknya kita masih biasa aja, itu jualannya susah. Jadi kita harus bikin produk kita jadi unik, jadi berbeda sama kompetitor kita. Contoh, Kombas jualan sajadah. Kalau kita hanya jualannya sajadah biasa aja, itu agak susah jualnya, karena orang jarang banget beli sejadah. Tapi kami kemas jadi sejadah untuk traveling. Jadi bisa dilipat jadi ukurannya kecil, bisa dimasukin ke saku. Nah, di era pandemi seperti ini, itu justru sangat laris, karena kita harus bawa alat untuk beribadah kita sendiri. Produk yang biasa, sajadah, kemudian nggak laku, itu dibikin unik. Nah, caranya gimana? Itu nanti ada teknik riset produk. Jadi riset sebelum kita jualan, itu kita harus riset dulu. Dan risetnya ada 3. Yang pertama, riset produk. Kita cari produk atau jasa apa yang laku. Yang kedua, riset pasar, di mana kita jualannya, apakah di sosial media, di Google, di marketplace, gitu. Karena masing-masing channel itu juga berbeda-beda. Marketplace itu juga levelnya beda-beda. Tokopedia dan Shopee misalnya. Tokopedia dan Shopee itu ibaratnya kayak pasar wage. Itu memang tempatnya orang-orang kulakan, beli barang. Mereka banting-bantingan harga. Tapi kalau misalnya JDID, Lazada, Blibli, itu ibaratnya kayak Rita Supermall. Itu memang pasarnya eksklusif. Orang-orang yang punya duit itu ngumpulnya di sana. Jadi bisa aja teman-teman beli barang di Tokopedia, dijual di JDID, Lazada, atau Blibli. Jadi masing-masing channel jualan itu punya karakteristik sendiri-sendiri. Sosial media sama Google juga karakteristiknya beda lagi. Makanya sebelum kita jualan, kita harus riset dulu barang kita itu dibutuhkannya di mana. Orang-orang yang butuh produk kita itu ngumpulnya di mana. Jadi harus riset dulu. Nanti kita bahas riset. Next. Oke, ini caranya. Next aja. Nah, secara umum itu ada 2 jalur yang bisa teman-teman pakai untuk berjualan online. Yang pertama adalah jalur gratisan. Jadi teman-teman tinggal upload saja. Bikin foto produk, langsung di-upload. Simple, nggak perlu bayar. Nah, jalur jualan online-nya apa saja, Om Tri? Ada 82 jalur yang bisa dipakai buat jualan. Banyak banget, yes. Jadi kita jangan hanya jualan di Facebook atau Instagram saja. Sangat banyak jalur yang bisa kita pakai buat jualan. Gitu. Ada yang dikelompokkan sebagai sosial media, kemudian ada juga kelompok Google dan web, kemudian kelompok marketplace dan forum,
juga kelompok video. Jadi saya membagi jadi 4 kelompok yang masing-masing punya karakteristik berbeda-beda. Next. Nah, ini jalurnya teman-teman. Ini yang dipakai sama Kombas. Sosial media ada 15 jalur yang bisa dipakai. Marketplace ada berapa itu? Terus ada Google banyak. Ini yang dipakai buat jualan. Nah, kok banyak banget Om Tri, apa nggak ribet? Gitu. Iya, pasti ribet. Tapi karena kita cita-citanya adalah kalau jualan kita pasti pengen produk kita, toko kita itu dikenal sama orang, mudah ditemukan sama orang. Jadi kalau ada orang nyari produk, yang muncul adalah toko kita. Nah, di Google, algoritma Google, kalau misalnya teman-teman buka Google, itu mencari apapun, buka browser, itu biasanya muncul satu halaman, itu muncul 10 peringkat teratas. Nah, kalau di Google sekarang, satu jalur itu maksimal 2 kalau nggak salah. Jadi kalau nyari Facebook, pasti munculnya cuma 2. Kemudian Instagram cuma 2, YouTube juga cuma 2. Jadi hampir nggak mungkin dalam satu halaman teman-teman mencari satu barang, googling satu barang, kemudian nomor 1 sampai nomor 10 itu Facebook semua atau Instagram semua atau YouTube semua, itu sekarang nggak mungkin. Kenapa? Karena Google juga pengen memberikan kesempatan untuk media-media lain untuk bisa nangkring di halaman satu Google. Nah, ini kesempatan buat kita untuk istilahnya adalah menjajah Google. Jadi kita jualan jangan hanya di Facebook saja, hanya di Instagram saja, tapi kita manfaatkan jalur-jalur gratisan ini untuk jualan. Supaya apa? Supaya ketika kita nyari suatu barang, orang googling, itu yang muncul di halaman 1, halaman 2, halaman 3, itu produknya kita semua. Jadi kita nggak kasih kesempatan kompetitor itu untuk menyaingi kita. Jadi yang disebut sebagai menjajah Google, mendominasi Google. Caranya ya kita harus jualan di medianya yang banyak banget ini. Itu. Nah, dari sekian banyak ini yang paling efektif mungkin ada sekitar 26 channel lah yang efektif. Ini jalur gratisan. Next. Ini juga banyak yang belum sempat saya ulik. Ini yang potensial yang belum sempat saya ulik lebih lanjut. Next. Oke, next. Nah, ini intinya di sini. Jadi teman-teman kalau misalnya mau jualan lewat jalur yang gratisan, itu yang pertama memang butuh waktu untuk bisa masuk ke nomor halaman 1 Google. Itu juga tergantung tingkat persaingan. Kalau misalnya persaingannya masih kosong, 10 menit bisa masuk halaman 1 Google. Tapi kalau misalnya kompetitornya udah banyak, itu bisa agak lama. Nah, kelemahannya memang butuh waktu. Namanya juga gratisan. Gitu. Tapi enaknya kalau dia sudah nangkring di halaman 1 Google, itu biasanya posisinya relatif stabil. Kecuali kalau ada kompetitor lain yang nyusul peringkat kita. Gitu. Yang berikutnya, supaya kita mendominasi halaman 1 Google, channelnya harus masif. Jadi teman-teman mau nggak mau harus bikin banyak akun di macam-macam channel. Nah, kita mengoptimasinya nanti bisa nggak kita masuk ke halaman 1 Google semua, yaitu tergantung optimasinya teman-teman. Karena ini gratisan, ini direkomendasikan untuk pemula. Ya teman-teman yang baru belajar jualan online, saya rekomendasikan pakai jalur yang organik dulu. Karena nggak perlu bayar iklan. Next.
Nah, ini contohnya. Kalau kita ketikkan jasa pengelolaan Instagram Purwokerto, itu halaman 1 hampir semuanya punya saya. Itu yang nomor 9 itu memang ada satu kompetitor yang kurang ajar itu. Dia bisa menyusup ke halaman 1 Google. Halaman 2, halaman 3 juga hampir sama. 80% itu postingan saya. Jadi mau nyari dimanapun, kemanapun, masuknya ke nomor saya. Ini cara mendominasi Google. Kita nggak ngasih kesempatan orang lain buat jualan. Nah, ini contoh ketika kita jualan dengan jalur organik. Ada isu, ada Wattpad, ada Pinterest, itu masuk semua. Gitu. Next. Nah, jalur yang kedua adalah jalur paid traffic. Kita bayar untuk supaya iklan kita bisa muncul. Itu yang umum ada pakai YouTube Ads, Facebook Ads, atau Instagram Ads. Next. Nah, jadi kalau teman-teman lihat postingan di Facebook atau di Instagram ada tulisan sponsored atau berbayar, itu berarti iklan. Nah, iklan itu seperti apa? Jadi kalau misalnya kita posting di Facebook kita, yang lihat itu cuma teman-teman kita doang. Katakanlah saya punya teman 100 orang. Itu apakah postingan kita akan muncul di 100 orang itu? Tidak. Postingan kita kalau organik hanya akan muncul di orang yang memang sering berinteraksi dengan kita. Saya dengan Bu Lucy misalnya, kita berteman di Facebook, tapi saya nggak pernah komen, nggak pernah like postingannya Bu Lucy. Bu Lucy juga seperti itu, nggak pernah komen di postingan saya atau nge-like saya. Nah, ketika saya posting, itu postingan saya nggak akan dilihat oleh Bu Lucy, karena memang kita tidak pernah berinteraksi, meskipun kita berteman. Kerugiannya di situ. Yang kedua, teman kita di sosial media, di Facebook dan Instagram, belum tentu target market kita. Nah, kalau kita pakai ads, itu kita bisa menyasar postingan iklan kita muncul di segmen pasar yang spesifik, meskipun dia tidak berteman dengan kita. Misalnya nih, saya mau jual meja jati, harga 100 juta. Kalau saya posting di Facebook kita, yang ada malah diketawain. Om Tri ke stres ke, butuh duit ke, lagi bangkrut ke, atau meja jati larang temen, orang masuk akal. Kenapa? Karena rata-rata teman kita di sosial media itu nasibnya itu sama dengan kita. Sosial budayanya, kemampuan ekonominya, demografinya rata-rata nasibnya hampir sama dengan kita. Nah, dengan iklan ads berbayar ini, kita bisa menyasar segmen pasar yang spesifik. Oh, kalau misalnya saya mau jual mebel harga 100 juta, berarti target marketnya siapa nih? Oh, berarti cowok, umur di atas 40 tahun. Soalnya kalau dia masih 30 tahunan, mungkin anaknya masih SD, masih kecil, masih mikir sekolah anak. Gitu. Terus yang kedua, tinggal di kota besar. Oh, Jakarta, Surabaya, Jakarta, Denpasar, Semarang, Bandung, yang income-nya juga besar. Kemudian kita juga bisa lihat interest-nya. Oh, interest dengan barang-barang antik. Termasuk Facebook dan Instagram juga bisa tahu kelas sosial kita. Yang namanya Tri Hadianto itu menengah ke bawah, menengah, atau menengah ke atas. Itu Facebook dan Instagram tahu itu. Jadi kalau misalnya mau jual barang dengan harga yang agak mahal, kita target marketnya adalah orang-orang yang punya duit. Nah, itu bisa disetting di ads. Itu enaknya ads seperti itu. Next. Nah, ini contoh postingan kalau ada yang berbayar. Kalau di Google, teman-teman lihat di pojok kiri atas itu ada tulisan ADS, itu berarti postingan yang berbayar. Next. Nah, ini teman-teman keunggulan kalau misalnya teman-teman pakai jalur berbayar. Yang pertama,
teman-teman bisa naik dengan cepat. Kalau tadi yang gratisan kan butuh waktu. Tapi kalau misalnya pakai ads, begitu ads-nya jalan, otomatis kita bisa nangkring di atas. Tapi cepat naik, cepat turun juga. Kalau misalnya budget iklannya habis, langsung hilang. Kalau tadi organik, naiknya lama, tapi nanti dia stabil di atas. Yang kedua, memang budgetnya harus besar. Teman-teman punya budget berapa besar buat iklan? Gitu. Semakin besar budget iklannya, semakin lama dia bisa nangkring. Semakin luas juga jangkauan iklannya. Ini nanti tergantung budgetnya. Gitu. Dan ini memang direkomendasikan untuk yang sudah berpengalaman. Berapa biaya iklan per hari? Kalau nggak salah, Facebook itu satu hari minimal 20.000, kalau nggak salah. Instagram kemarin agak naik. Satu hari itu minimal Rp30.000. Gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya mau mainan ads, mulai dari biaya budget per hari segitu. Yang lain berapa? Wah, itu teman-teman saya luar biasa. Ada yang sehari 25 juta, sehari 15 juta. Itu. Tapi itu memang yang sudah mastah-mastah lah, yang sudah berpengalaman. Karena belum tentu juga, nggak ada jaminan juga produknya pasti laku. Jadi kita memang harus siap, istilahnya bakar duit lah. Makanya kemudian direkomendasikan hanya untuk yang sudah berpengalaman. Gitu. Mungkin itu sih teman-teman. Ada 2 jalur gratis dan jalur berbayar untuk kita jualan. Mana yang efektif, mana yang works, mana yang profit? Jawabannya semua efektif, semua work, semua profit. Tapi memang kita perlu menghitung waktu, biaya, tenaga, dan otak kita. Itu yang paling penting. Kalau untuk masih pemula, saya rekomendasikan untuk kita belajar jalur gratisan dulu aja deh. Dibikin agak santai. Nah, nanti kita belajar tekniknya, jualannya kayak gimana. Karena kita tetap harus mengutur waktu, biaya, tenaga, dan otak kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Om Tri. Tadi sudah disampaikan ya, bagus sekali bahwa mulai dari kita awalnya untuk memulai bisnis online, yang pertama itu adalah ubah mindset kita ya, bahwa bisnis online itu tidak seperti bisnis yang mudah gitu langsung di peringkat. Karena di sini bisnis online itu banyak peluang-peluang ya yang bisa didapatkan. Yang pertama, pasar masih terbuka ya, marketplace. Banyak sekali marketplace di Indonesia, kemudian peluang juga yang berhubungan dengan ide bisnis, mau bentuknya barang, jasa, atau konten. Dan yang ketiga adalah pilihan jalur, entah itu mau paid atau non-paid traffic. Nah, kalau untuk pemula ini ya, Mas Om Tri, jadi Om Tri kan tadi kan menyampaikan bahwa kalau pemula sih baiknya sih yang organik aja dulu, karena kan memang resikonya kecil gitu. Tapi kan kadang disesuaikan gitu loh dengan mungkin jiwa anak muda sekarang ya, kadang tuh mereka tuh kurang istiqomah gitu, lama kan kalau naik ke peringkat. Jadi kadang mereka tuh kelamaan nih, gitu. Kayaknya mending masuk ke itu aja deh yang paid traffic. Itu bagaimana, Mas? Karena di samping itu juga sekarang kan anak muda kan kebanyakan penggunaannya kan media sosial ya, seperti Facebook, Instagram, dan kebanyakan memang kalau jualan di situ ya pakainya yang paid traffic. Itu bagaimana, Om Tri? Ya nggak masalah, selama kita tadi menghitung waktu, biaya, tenaga, dan otak kita. Gitu. Banyak teman-teman saya yang ada teman saya yang jualannya bubble tea, itu kayak boba itu, ya. Itu dia 1 bulan bisa 10.000 cup. Hanya jualan bubble tea itu harga mulai dari Rp5.000. Nah, yang dia lakukan dia adalah mengiklankan outletnya. Dia punya beberapa outlet, kemudian masing-masing dia iklankan dengan Instagram Ads. Dengan budget 1 hari itu Rp30.000. Jadi dia mengiklankan dengan jarak, kan kalau dengan Instagram Ads kita bisa mengiklankan berdasarkan radiusnya. Jadi titiknya di mana, kemudian dia iklankan dengan radius 20 km dari titik itu. Jadi orang-orang yang ada di radius 20 km dari titik akan muncul iklannya.
karena dia memang bisnisnya bisnis lokal, ada outlet offline-nya. Itu cukup efektif buat produk seperti itu. Nanti kalau produknya yang lain, tentu saja teknik iklannya juga berbeda juga. Gitu. Ada Oke, juga berarti itu tergantung dengan produknya ya Om ya? ya, Tergantung dengan produknya. tergantung karakteristik produknya. Karena sosial media, pengguna sosial media dan pengguna Google itu karakteristiknya berbeda. Cara kita jualan di sosial media dan cara kita jualan di jalur Google itu website ya contohnya, itu berbeda. Kalau Oke, tadi misalnya yang Om Tri sampaikan di materi bahwa untuk peringkat transaksi terbanyak di e-commerce itu adalah fashion dan beauty. Oh, mungkin berarti itu ya yang dimaksud mungkin pilihan produknya gitu jika ini memilih traffic paid atau non paid gitu. ya, tergantung siapa yang mau beli produk kita. Saya jualan fashion, saya ada beberapa produk, ada sajadah mini itu, kemudian ada sepatu. Itu segmennya adalah anak-anak muda, di bawah 40 tahun lah. Di mana mereka ngumpul? Mereka ngumpulnya di Instagram. Rata-rata pengguna Instagram itu rentang usianya itu sekitar mungkin 20 tahun sampai 40 tahun masih banyak lah. 40 Ya, 45. betul. Ya. Makanya saya fokusnya jualannya di Instagram. Facebook karakteristiknya berbeda lagi. Anak-anak muda jarang ada yang di Facebook. Rata-rata Instagram. Facebook itu sekarang 30 tahun ke atas rata-rata. Kalau misalnya target market kita anak-anak yang usianya masih belasan, jualannya di TikTok. Janganlah jualan produk-produk itu di Facebook. Nggak ada anak mudanya Facebook. Gitu. Nah, karakteristiknya juga berbeda. Kalau yang di Google, itu orang memang sudah butuh. Makanya dia googling. Jadi produk-produk solusi, seperti misalnya kayak kosmetik, kemudian obat-obatan herbal, orang kan biasanya beli karena dia butuh. Itu lebih efektif kalau jualannya lewat jalur Google, pakai website. Tadi yang list yang saya tampilkan banyak banget itu. Tapi kalau misalnya jualnya kayak fashion, itu lebih efektif di sosial media. Karena sosial media itu, Facebook itu, kayak kalau teknik kita jualan kayak bakul bakso. Teman-teman lagi nongkrong di teras depan rumah, nggak pengen makan sama sekali, lagi ngobrol, tiba-tiba ada bakul bakso lewat. Yang asalnya nggak lapar, jadi lapar. Kalau misalnya kita jualan lewat sosial media, kita memang harus punya effort yang lebih besar untuk merayu calon konsumen kita. Tapi kalau lewat Google, itu kita effortnya nggak perlu terlalu besar. Karena orang sudah googling, pasti dia butuh. Begitu. Oke, apapun lah ya, yang penting memang kita harus bisa menyesuaikan dengan platformnya. Nah ini ngomong-ngomong sama platform, ini kan tadi banyak juga ya media, berarti ini kan membuka ya, mungkin membuka untuk kita tuh harus belajar lebih tentang platform-platform tersebut ya, karena berbeda platform pasti akan berbeda teknik dalam mengiklan atau menjual. Nah pasti di sini diperlukan nih Om Tri pelatihan ya. Kami berharap sih dari UDM bisa bermitra dengan Om Tri untuk memberikan pelatihan, karena UDM memiliki kegiatan pelatihan online gitu ya, digital marketing ya. Apalagi di sini Om Tri tadi menambahkan wawasan bahwa ada loh salah satu yang organik ya, yang non paid gitu. Ya mungkin di sini bagi peserta ya, yang saya ucapkan selamat datang lagi. Tadi udah tambah lagi ya pesertanya, malah saya lihat tadi ada yang dari Sulawesi, dari Medan, dari Tegal dan sebagainya. Wah, terima kasih sekali ya. Mudah-mudahan di sini saya berharap UDM bisa memberikan informasi lebih lagi untuk mengadakan webinar dengan topik-topik yang lebih menarik lagi. Mungkin Om Tri udah bisa buka ini ya, diskusi. Ya, monggo. Oke, ini Silakan. karena sudah ada beberapa pertanyaan, saya bacakan, ya saya urut dulu karena di sini banyak sekali chat ya. Ada yang bertanya atau ada yang... Ini ada pertanyaan. Sebentar, saya scroll lagi ke atas, takutnya kelewat. Dari Fadli Halim, Bandung ya, dari Bandung.
bagaimana dan apa saja yang perlu diperhatikan dalam menentukan harga jual. Misalnya nih, biaya-biaya jika dijual via Facebook Ads. Dari penjelasan Om Tri tadi pada produk yang sama, tapi bisa menjual dengan harga yang berbeda. Ya. Kalau yang lewat Facebook Ads, yang pertama diperhatikan jelas biaya iklan ya. Gitu. Sekarang Facebook lagi sangat galak. Jadi biaya iklan atau charge-nya itu mungkin katakanlah tergantung produknya juga ya. Karena beda-beda produk biasanya biaya iklannya beda. Tapi mungkin Membarkan itu bikin kaget. Ya maaf, untuk yang peserta dimohon di unmute. Ya, silakan Om Tri. Saya lanjut ya. Jadi yang variabel pertama memang biasanya di budget iklan. Kalau saya, karena kebetulan produknya fashion, itu saya menganggarkan budget iklannya itu 50.000 untuk per produk. Gitu. Jadi rata-rata kalau saya jual produk lewat jalur Facebook Ads, saya ngambil marginnya itu sekitar 100.000. Jadi kalau saya jual produk misalnya ini harga aslinya 20.000, saya jual minimal 120.000 atau 130.000. Itu karena budget iklannya justru yang paling mahal itu di situ. Gitu. Yang lainnya untuk operasional. Jadi kalau saya budget untuk CS customer service harga honornya dia, fee-nya dia juga sudah dimasukkan ke dalam komponen iklan. Jadi yang pertama budget iklannya harus diperhitungkan. Yang kedua untuk gaji karyawan. Kalau misalnya sudah punya CS, berarti biaya CS harus dimasukkan. Kemudian yang ketiga biaya packaging. Biaya packagingnya juga tolong diperhitungkan, jangan sampai kita nombok. Jadi kalau saya sih sederhananya kalau fashion ngambil range-nya sekitar Rp100.000 antara harga beli dan harga jual. Lanjut ke jelas ya Mas Halim ya dari Bandung ya. Jadi yang pertama adalah pasti harus memperhitungkan biayanya ya. Jadi jangan sampai kita udah mengiklan ternyata tekor itu ya, karena biaya iklannya tuh lebih mahal daripada dan biaya operasinya lebih mahal daripada produk tersebut. Kemudian ada pertanyaan lagi, ini saya scroll lagi dari Mila ya. Bagaimana caranya produk kita agar selalu bisa muncul di halaman pertama? Nah, itu mungkin kayaknya tadi sudah dibahas ya, Om Tri ya. Ayo monggo sekalian. Ya, jadi yang pertama riset. Kuncinya di riset dulu. Kita harus lihat kompetitor kita seperti apa. Yang sudah lebih dulu muncul ya. Nah, kalau saya sih cara sederhananya kita cari kompetitornya yang masih rendah. Kalau misalnya saya suruh balapan sama lawannya Rossi atau Marquez, sudah pasti kalah. Ngapain juga kamu buang-buang waktu untuk balapan sama Rossi dan Marquez? Mending Rossi sama Marquez, saya ajak main di yang lain, yang kemungkinan saya bisa menang. Jadi yang pertama adalah riset kompetitor. Kompetitornya kira-kira bisa kita lawan atau enggak? Kalau misalnya bisa kita lawan, kita lawan. Salah satunya kalau misalnya untuk halaman satu Google ya, teman-teman klik coba kompetitornya apa saja, terus dilihat dia bikin artikelnya, bikin deskripsi produknya itu berapa panjang. Kita hitung jumlah katanya. Caranya deskripsi produknya teman-teman copy aja, terus dipaste di Word. Nanti kan di Word keluar word count. Gitu. Misalnya dia bikin deskripsi produk 300 kata. Berarti teman-teman harus bikin deskripsi produk yang lebih panjang lagi. Musuhnya 300 kata, kita bikin 500 kata. Musuhnya bikin 500 kata, kita hajar dengan 1000 kata. Gitu. Jadi kita harus bikin deskripsi lebih panjang dan lebih baik daripada kompetitor. Satu itu. Terus yang kedua itu nanti masuknya ke ada materi SEO, Search Engine Optimization.
Gitu. Yang kedua, kita keroyok dengan jalur yang lain. Misalnya nih, saya mau jualan hijab. Kompetitor saya pakai Facebook. Dia sudah di peringkat 1, Facebooknya dia. Peringkat 2, Facebooknya dia. Kita nggak bisa geser dia. Nggak apa-apa, nggak masalah. Kita nggak usah bertarung di jalur yang sama-sama Facebook. Dia sudah pintar kok, lebih pintar dari kita. Caranya gimana? Kita keroyok pakai jalur yang lain. Kita pakai Pinterest, kita pakai Wattpad, kita pakai Isu, kita pakai Dailymotion, macam-macam. Nggak apa-apa Facebooknya kita kalah, tapi kan media yang lain banyak nih yang punya kita nih. Jadi kita keroyok dia dengan jalur-jalur yang beda-beda, yang kira-kira musuh tuh belum main di sana. Nanti kalau teman-teman lihat medianya, daftar medianya itu kan mungkin banyak teman-teman yang baru pertama kali lihat ya, oh Deneng ada ya yang namanya Isu ya, ada ya yang namanya Medium ya. Nah itu yang kita pakai buat ngeroyok kompetitor. Jadi kalau misalnya mau main yang organik, mainnya kita mau nggak mau memang harus masif. Kalau misalnya kita main di jalur berbayar, pay traffic, berarti kita gede-gedean budget iklan. Gitu. Oke, Nanti Om Tri. itunya. Ya, monggo. Oke, Om Tri. Karena tadi yang menanyakan kan mungkin karena dia sudah punya produknya. Monggo silakan. Ya, gini Om Tri, mungkin tadi yang bertanya kan karena memang sudah punya produknya ya, jadi tinggal memilih platform apa yang memang baik gitu. Cuma kalau di sini ada peserta yang memang sama sekali nggak punya produk, tapi padahal dia tuh kepengen mungkin ikut bisnis digital marketing, itu bagaimana Om? Halo, dengar suara saya Om Tri? Kalau teman-teman yang belum punya produk, Ya, misal ya, yang belum punya produk. ya, kalau teman-teman yang belum punya produk, halo? Ya Om Tri, silakan. Terdengar? Halo? Ya, terdengar suaranya. Ya, kalau teman-teman yang punya produk memang kita bisa jualan produknya orang lain. Atau biasa dikenal juga dengan dropship. Nah, caranya biasanya sih kita cari produk di marketplace. Tokopedia atau Shopee gitu. Kemudian kita jual di sosial media. Facebook atau Instagram itu yang paling sederhananya. Maaf, ini mungkin Om Tri sinyalnya sedang tidak stabil. Suaranya putus-putus. Iya. Om Tri, maaf ini suaranya tidak jelas. Ya, maaf mungkin dari narasumber sinyalnya yang sedang tidak stabil. Dan ini juga sudah ada pertanyaan, mungkin saya minta maaf kalau tidak bisa saya ampu semua, karena mungkin ada yang sudah sedikit dibahas oleh narasumber. Jadi nanti saya next ke pertanyaan berikutnya, karena memang kita juga dibatasi oleh waktu. Ya, sambil menunggu narasumber, mungkin sedang distabilkan koneksinya, saya ingatkan kembali untuk mengisi daftar hadir ya, karena itu sebagai dasar untuk bisa mendapatkan e-sertifikat. Dan untuk materi juga nanti akan sudah dikirim ya melalui chat. Dan saya minta peserta jangan lupa untuk follow ya IG kami di Instagram udm_unsud. Nanti di situ akan ada postingan informasi-informasi yang berkaitan dengan kegiatan UDM yang terbaru. Biasanya kita untuk terakhir kita sudah melaksanakan pelatihan batch 2 tentang digital marketing, dan kita akan membuka lagi pelatihan, tapi nanti kita akan diskusikan karena saat ini belum memungkinkan untuk tatap muka, namun kita nanti
akan mengajak peserta di sini untuk belajar belajar digital marketing bersama. Nah, nanti ada infonya di UDM_Unsur di Instagram. Karena dalam waktu dekat kami akan mengadakan pelatihan online. Jadi mahasiswa kami di Unsur di Fakultas Ekonomi Bisnis yang sudah mengikuti pelatihan digital marketing dan sudah memiliki skill untuk mengajar akan memberikan pelatihan melalui online. Jadi silakan mendaftar saja. Jangan lupa follow di IG UDM_Unsur. Oke, bagaimana host? Apakah Pak Tri sudah bisa ini lagi? Mohon maaf Pak Tri. Belum tersambung, Bu. Sambung ya. Iya. Enggak. Padahal di sini sudah banyak sekali sudah banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang minta untuk Pak Tri untuk menjawab. Ya, mohon sabar ya. Karena ini di luar dari kemampuan kami. Saya ucapkan selamat bergabung juga buat kolega saya, Ibu Sri Martini dan Pak Sudarto selaku dosen manajemen Unsur. Terima kasih sudah bergabung.
Ya, tadi dari narasumber menginformasikan sedang connect lagi karena di rumah beliau lagi koneksinya lagi tidak bagus. Mohon tunggu sebentar ya dan mohon maaf ya, ini di luar dari kemampuan kami sebagai panitia. Mungkin saya bisa minta tolong untuk Saudara Ayat ya bisa men-share rekrutmen ini magang di UDN. Silahkan mungkin bagi para peserta yang ingin pelatihan online atau pelatihan digital marketing bersama-sama gratis ini, nanti tetap peserta mendapatkan e-sertifikat juga. Jadi pelatihannya gratis. Nah, silahkan. Untuk yang ini informasi perekrutannya. Ya, Mas Ayat silahkan di-share. Iya, Bu. Sedang dicarikan banner, Bu. Oke. Ya, jadi UDM itu ada 10 tim. Timnya itu terdiri dari 10 orang. Mereka adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis yang terdiri dari 4 jurusan. Ada yang berasal dari akuntansi, manajemen, IE, dan juga pendidikan ekonomi yang telah mengikuti pelatihan digital marketing bersama dengan Mita Kampung Marketer Purbalingga. Nah, itu pada pernah narasumber pertama dari Kampung Marketer Purbalingga yaitu Mas Novi Bayu Darmawan. Selama ini pelatihan sudah 2 kali diadakan, yaitu batch pertama dan batch kedua langsung instrukturnya dari Kampung Marketer Purbalingga. Dalam pelatihan digital marketer tersebut ya, nanti peserta akan dilatih mengiklan produk, tapi memang melalui yang paid traffic. Jadi pelatihan menggunakan paid traffic ya, menggunakan paid traffic yang berbayar. Nanti kita lebih banyak akan diajarkan membuat iklan di Facebook dan juga Instagram. Nah, pada saat pembuatan iklan tersebut, nanti banyak sekali itu materi-materi yang menarik, terutama pada saat pembuatan copywriting, ya, bagaimana membuat copywriting yang bagus, yang menarik, sehingga pada saat iklan ditayangkan, banyak sekali bisa menarik konsumen-konsumen. Silakan Mas Ayat sudah bisa ini. Oke, makasih Pak Tri, Om Tri sudah bisa bergabung kembali ya. Oke, karena masih ada beberapa pertanyaan yang memang pasti peserta pengen ya dijawab langsung oleh Om Tri. Ini ada lagi nih, Om Tri. Selamat siang Pak Tri, saya jualan kaos branding seperti distro. Kok tidak laku-laku ya? Padahal posting di internet juga seperti Facebook dan Instagram. Apa strategi digital apa ya supaya tersentuh segmen pasar anak tertentu, khususnya segmen remaja dan pemuda? Ya, itu pertanyaannya. Ya, oke. Terima kasih. Kira-kira brandingnya nanti apa ya, target marketnya siapa? Karena itu nanti akan sangat berpengaruh ke strategi marketingnya yang akan digunakan. Itu misalnya, kalau misal memang lebih, jadi pilihannya kita bisa pakai jalur gratis atau pakai jalur berbayar. Kalau misalnya pakai berbayar, nanti bisa belajar sama timnya Mas Novi Bayu tuh. Itu mereka sudah dahsyat banget jalur ads-nya. Jadi kita bisa setting iklan kita muncul di anak muda yang seperti apa. Misalnya nih, kalau misalnya kita pengen menyasar anak muda yang menengah ke atas. Jadi kita bisa setting misalnya, oh dia yang domisilinya di Jakarta, di kota-kota besar, di ibu kota provinsi. Kemudian yang senangnya nongkrong di Starbucks. Itu juga kita bisa menyasar yang spesifik seperti itu. Jadi iklan kita hanya akan muncul di anak muda dengan usia sekian, domisilinya di mana, kemudian juga sering nongkrongnya di mana. Jadi sangat tertarget. Akan berbeda kalau misalnya targetnya adalah kita jual baju muslim. Jadi baju-baju kaos, distro juga sekarang banyak yang modelnya adalah model muslim. Nanti kita bisa segmennya
mungkin bukan yang sering nongkrong di Starbucks, tapi yang follow ustadz-ustadz tertentu. Itu seperti misalnya saya jualan hijab yang panjang, pasmina yang sampai menutupi badan. Itu segmen pasarnya siapa? Oh, berarti perempuan, kemudian usianya, kan biasanya yang kalau pakai jilbab hijab yang panjang itu yang usianya di atas 35 tahun. Itu karena kalau misalnya yang masih sekolah atau masih kuliah agak jarang pakai yang seperti itu. Kemudian saya juga menarget, oh berarti yang biasa pakai seperti hijab seperti itu siapa sih? Oh berarti nanti saya menyasar khusus followernya Mamah Dedeh. Nah kalau dengan pay traffic itu kita bisa menyasar segmen pasar yang sangat spesifik. Nah pertanyaannya kemudian, sudahkah kita tahu segmen pasar kita? Karena semakin spesifik segmen pasar, itu nanti kita semakin gampang kita jualannya. Tapi boleh nggak kita target segmen pasarnya broad, sangat umum? Ya boleh-boleh saja. Tapi artinya kompetitor kita juga sangat banyak. Itu nanti pilihan strategi marketing. Nah kalau saya, biasanya memang tetap basic dasarnya adalah riset. Yang pertama adalah tadi riset produk. Yang kedua, riset kompetitor. Kompetitor kita siapa sih yang kira-kira sama dengan kita? Yang ketiga, marketnya. Kita jualannya di mana sih? Di mana anak muda itu ngumpul. Kalau misalnya kita sudah selesai di PR kita yang riset yang 3 ini, insya Allah jualannya bisa lebih enak. Jadi tidak hanya sekedar kita posting di Facebook kita saja. Tidak hanya sekedar kita posting di Instagram kita aja. Percuma kita posting di Facebook atau di Instagram, kalau ternyata follower Facebook dan Instagram kita itu bukan target market kita. Jadi kalau saya memang biasanya bikin akun yang khusus isinya adalah target market kita. Jadi jadi nge-add orang, menambah follower, menambah pertemanan, itu enggak dilakukan secara random, nggak asal juga. Siapa target market kita, itu yang kita add. Misalnya nih, teman-teman tadi bikin kaos distro. Kira-kira target marketnya yang senang sama C59, katakan. Target marketnya, demografinya sama dengan orang yang senang dengan C59. Nah, tugas kita adalah meng-add orang-orang yang sudah nge-add akunnya C59 atau Dagadu misalnya. Nah, kita mencuri followernya mereka. Jadi kita bikin kolam, kita bikin akun khusus jualan yang isinya followernya, pertemanannya ya, itu memang sesuai dengan target market kita. Bukan isinya kemudian teman-teman kita, saudara, bukan, tapi isinya adalah target market kita. Jadi akun jualan tolong dipisahkan dengan akun pribadi. Jualan ya khusus jualan. Followernya adalah target market kita. Kalau kita punya produk dengan target market yang berbeda, berarti followernya juga berbeda-beda. Kalau seperti itu, istilahnya bikin kolam. Nah, isinya ikan-ikannya itu follower tertarget kita, target market kita, yang kita asumsikan butuh produk kita. Kalau yang nggak butuh produk kita, nggak usah di-add. Jadi jualannya lebih enak. Jadi kayak kita mau ngasih makan ikan gurame, ikan lele misalnya ya, kalau misalnya kolamnya kolam lele, kita kasih pakan lele, sudah pasti laris. Tapi kalau kolamnya ikannya macam-macam, kita kasih pakan lele, belum tentu dimakan juga. Mungkin itu, Bu. Oke, ya baik. Terima kasih Om Tri. Masih ada lagi nih. Tapi pertanyaannya buat saya nih. Boleh saran untuk webinar berikutnya membahas tentang Facebook Ads, TikTok Ads, dan lain-lain. Mungkin kalau TikTok, nah ini mungkin ya. Oke, sip. Saya usahakan ya. Kemudian nih ada pertanyaan, aduh tapi kok ini panjang sekali ya. Yang intinya adalah
itu sudah berusaha ini Mas berusaha bersaing jualan dengan benar. Tapi ya gimana biasanya tuh kan ada orang yang menyepak begitu aja gitu menghancurkan jualan kita. Nah, kalau seperti itu kita harus bagaimana ya Mas menghadapi kasus seperti itu? Nah, ini tergantung jualannya di mana dulu. Gitu, seperti yang tadi saya sampaikan, kalau misalnya kita jualannya di Tokopedia atau Shopee, itu memang kompetisinya sudah luar biasa. Itu orang banting-bantingan harganya luar biasa. Apalagi kondisi pandemi sekarang, itu memang sangat banyak pemain-pemain baru yang mungkin sebelumnya belum pernah jualan online, terus tiba-tiba sekarang dipaksa atau terpaksa jualan online. Nah, ini yang kemudian juga membuat kompetisi jualan online itu semakin ketat. Itu kalau misalnya platformnya yang digunakan adalah Tokopedia dan Shopee, memang resikonya seperti itu. Karena itu kayak pasar wage, isinya bakul kabeh, banting-bantingan rega. Tapi kalau misalnya jualannya tadi di JDID, Blibli atau Lazada, itu tingkat kompetisinya berbeda. Karena itu ibaratnya kayak Rita Mall lah, yang jualan di sana kelasnya menengah ke atas, yang datang juga menengah ke atas. Tapi memang kemudian cara bikin akunnya juga lebih ribet daripada bikin Tokopedia dan Shopee. Nah, tapi dimanapun kita jualan, namanya kompetisi itu pasti ada. Nah, memang jual online pada akhirnya, kalau memang teman-teman pengen ini menghasilkan maksimal, memang harus dikelola secara serius. Jadi ada admin yang kemudian bertugas memantau postingan kita. Jangan sampai kemudian pembeli kita dicuri sama orang lain. Gitu. Jadi kalau ada orang nanya-nanya, tolong fast respon, langsung dijawab, langsung dieksekusi. Begitu termasuk kalau ada yang banting harga, itu juga perlu kita awasi. Jadi pada akhirnya memang harus jadi full timer juga gitu. Karena kalau misalnya kita fokusnya sebagai sambilan, hasilnya juga akan sebagai sambilan juga. Jadi kalau misalnya teman-teman idealnya memang bisa fokus ya jualan online-nya ya. Ya, ya betul. Halo. Ya. Oh ya. Ya. Jadi ini juga ada ini ya teknik handling ya untuk menghadapi konsumen. Itu juga ada sendiri ya mungkin materinya ya Om Tri ya, bagaimana sebagai customer service itu ya, atau bagaimana menghandling customer. Kadang kan sekarang ada orang yang cuma ini loh ya PHP gitu, PHP-in gitu, atau enggak kadang ada beli enggak gitu, nanyanya banyak gitu ya. Karena banyak juga konsumen-konsumen dengan tipe atau karakteristik yang ini loh BPJS budget pas-pasan tapi isinya tuh gede gitu loh. Ya. Oke, karena di sini juga masih banyak lagi nih Om Tri pertanyaan-pertanyaan, tapi menurut saya sih ini kayaknya penjelasannya banyak ya mengenai cara riset produk itu, apalagi yang masih Blue Ocean sama masih yang Blue Ocean, kemudian cara menjadi seorang dropshipper itu bagaimana Om Tri, masih bisa di ini itu kayaknya perlu kelas khusus itu. Iya. Jadi karena saya nggak akan tanya dulu, karena ini semuanya pasti karena antusias dari peserta yang ingin tahu banyak. Karena saya pastinya ini mungkin karena baru ya, pemula ya. Jadi ya insya Allah nanti saya usahakan untuk mengadakan webinar dengan materi yang berbeda. Oke. Nanti kalau misalnya memang dibutuhkan, kita bisa untuk sesi khusus yang pertama soal riset produk. Nah, boleh Om Tri mungkin bisa membuka pelatihan nanti dengan ya beberapa komitmen lah ya dari peserta gitu, agar peserta mungkin nggak penasaran lagi kan, ngapain cuma tahu sekilas mengenai bisnis online tapi ya itu nggak ada tindakan, kan percuma ya. Betul. Oke, nanti kemudian nanti juga soal teknik tadi jualan jalur-jalur gratisan. Mungkin yang pertama berarti SEO dulu itu ya Mas Om Tri ya. Pertama riset produk. Oh, riset produk dulu. Oke, riset produk. Setelah itu
Kalau sudah riset produk, nanti kita bisa masuk langsung ke teknik jualannya. Jadi bagaimana kita jual memanfaatkan jalur-jalur gratisan yang banyak itu. Nanti misalnya bisa kita pilihkan beberapa yang paling efektif lah. Gitu. Misalnya kita coba 9 dulu aja deh. Gitu, 9 jalur untuk kita masuk ke halaman satu Google. Gitu. Oke. Karena tekniknya agak banyak. Mulai dari kita menyiapkan email, menyiapkan email, kita bikin akun, kemudian setelah kita bikin akun, kita optimasi di masing-masing channelnya. Terus sebelumnya juga kita perlu menyiapkan media yang kemudian akan diupload. Gitu. Gimana sih cara bikin video produk yang unik dan gampang? Kalau saya bikin video produk, simple aja, pakai PowerPoint. Caranya gimana? Nanti kita bisa bikin kelas khusus untuk penyiapan medianya. Karena percuma kita bikin akun banyak, tapi yang diupload juga biasa aja, gitu. Nah, Kemudian, cuma dengan kondisi seperti ini, Om Tri, kan gimana? kita bisa tatap muka langsung ya dengan online gitu. Itu apakah memungkinkan dengan materi yang mungkin banyak, padat, dan juga sangat detail itu belum tahu kita kan karakteristik peserta, apakah mereka benar-benar yang mulai dari nol atau mungkin yang sudah ya pernah inilah kenal dengan yang namanya digital marketing tersebut. Ya kalau saya mungkin ini bisa dibikin kayak serial ya. Oke. Jadi ada beberapa kali pertemuan, tidak hanya satu kali saja. Kalau saya juga biasa ngisi, termasuk dengan teman-teman SMK. Gitu. Jadi teman-teman SMK prakerin di tempat kami, magang di tempat kami ajari caranya jualan online. Kemudian guru-gurunya juga, karena sekarang guru SMK, guru produktif itu wajib magang juga. Nah itu bisa secara online via Zoom seperti ini, tapi memang kendalanya sinyal ya tadi ya, atau bisa juga tatap muka dengan jumlah terbatas. Ya tentu saja tetap sesuai protokol COVID ya. Insya Allah sih kalau di Purwokerto saya dan tim insya Allah siap. Oke, dan kita dari UDM adalah salah satu unit kegiatan lab e-marketing yang ada di Laboratorium Terpadu Fakultas Ekonomi Bisnis Unsur Universitas Jenderal Purwokerto. Jadi dalam lab terpadu ini ada beberapa unit-unit dimulai dari unit lab e-marketing, lab kewirausahaan, lab pengembangan karir, lab keuangan syariah, kemudian lab sekuritas, lab perbankan, ya, kemudian lab koperasi dan sebagainya. Nah, mungkin boleh nanti bisa lihat ya tentang informasi tersebut di IG kami. Nah, ini sudah 1,5 jam, ya mungkin waktunya sudah selesai ya. Saya terima kasih sekali, terutama kepada Om Tri ya sebagai narasumber, dan semoga kita kerjasamanya bisa ini lagi ya, ditingkatkan lagi kualitasnya, dan juga para peserta ini banyak, ada juga ini Om Tri dari Papua juga, wow, luar biasa. Masih ya dari Sulawesi, Papua, Depok, Medan ya, pasti dari daerah yang lainnya. Saya ucapkan terima kasih banyak ya, jangan lupa follow di IG kami ya, nanti akan kita sharing informasi selanjutnya ya. Mungkin hanya ini saja, ini sudah 1,5 jam ya, sesuai dengan jadwal kita. Saya ucapkan terima kasih. Semoga diskusi kita kali ini mengenai sukses membangun bisnis online ya bermanfaat buat kita semua ya, dan semoga kita bisa bertemu di acara webinar series UDM selanjutnya. Terima kasih. Saya Lucy Suwandari. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ya, tutur ucapan selama saya memandu acara ini. Billahi taufiq wal hidayah. Oh, maaf. Mari kita foto bersama dulu ya. Sebelum saya tutup, kita foto bersama dulu. Silahkan untuk para peserta untuk meng-on-kan kameranya. Saya ambil saja lupa. Meng-on-kan kameranya. Monggo dari dia. Saya juga terima kasih kepada pihak UDM Unsur sudah memberi kesempatan kepada saya. Terima kasih juga untuk semua teman-teman ini dari seluruh Indonesia. Luar biasa, saya nggak nyangka bakal seantusias ini. Saya juga mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap, salah sikap. Ya, Semoga nanti ketemu lagi.
Iya, oke. Terima kasih Om Tri. Nanti ini juga untuk acara ini bisa ada ditayangkan di YouTube ya. Sudah saya share juga linknya. Oke, silahkan untuk peserta untuk meng-on-kan kameranya biar kita bisa foto bersama nanti buat dokumentasi ya Pak Zeki Multazam, UU Pranoto, Solihah Hairweti, Zufar Aditya dan sebagainya. Oke, saya print screen dulu ya. Oke, dibantu host untuk mengambil dokumentasi. Ya, silakan yang lainnya yang belum meng-on-kan kameranya dibuka biar kita bisa foto bersama. Oke, untuk yang slide pertama, 1, 2, 3. Oke, sebentar, saya kopikan dulu. Untuk slide yang kedua, 1, 2, 3. Oke, satu slide lagi. Oke, sebentar. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Lucy. Oke, terima kasih Mbak Hos. Ya, saya terima kasih semuanya. Mohon maaf, kita ketemu lagi di acara webinar selanjutnya. Akan kita informasikan di IG. Terima kasih Pak Tri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.